Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 izinkan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abdullah dengan NIM 185030200111147. Yang kedua ada Latul Lilawati dengan NIM 21503090111025. Selanjutnya ada Nur Yulianingsih dengan NIM 2150309011111005, dan saya sendiri panggil Asmoro dengan NIM 21503090111017. Pada kali ini kelompok 1 mendapatkan topik yaitu pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, yang mana nanti materinya akan disampaikan secara bergantian oleh anggota tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Oke, pertama kita langsung ke materi tentang pemakaian kata. Pemakaian kata terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada huruf abjad. Nah, huruf abjad ini terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Kemudian yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan, yaitu terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian yang keempat ada huruf diftong, yaitu huruf I, AU, EI, DAIN, OI. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian ada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang dan julukan. Kemudian dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Kemudian huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan. Huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Kemudian huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Kemudian ada fungsinya selanjutnya, yaitu ada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian dipakai pada huruf pertama nama geografi. Kemudian dipakai pada huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Kemudian ada huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Kemudian juga dipakai untuk pada huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kemudian ada huruf miring. Nah, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
Kemudian juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Kemudian untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian ada huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya adalah pemakaian kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Selanjutnya adalah kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan dengan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, antar kota. Yang ketiga, jika diikuti kata berawalan huruf besar maka ditulis setelah awalan. Contoh, non-Indonesia. Yang keempat adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya maha pengasih. Kemudian adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama. Contohnya surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kemudian rak buku menjadi rak-rak buku. Yang selanjutnya adalah gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya buta besar. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membutuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak istri. Kemudian adalah gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan. Selanjutnya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali. Kemudian adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya buah. Yang kedua adalah huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contohnya pandai. Kemudian yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya bapak. Yang keempat adalah jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya April. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra. Kemudian, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Kemudian, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Kemudian, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Yang selanjutnya adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang. Kemudian adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang
gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kemudian, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kedua, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah. Kemudian, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas isi, dan waktu, serta nilai uang. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka juga dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya abad 20. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contohnya, tahun 1950-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contohnya, 900.050 rupiah 50 sen. Yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, contohnya Kelapa II. Angka dan bilangan. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai huruf. Bagian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, ataupun nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar juga bisa. Angka dipakai untuk menomori bagian kerangka atau bagian karangan atau ayat dalam kitab suci. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Contohnya abad 20 ditulis dengan huruf Romawi X 2 kali besar. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara contoh seperti berikut. Tahun 1950 strip an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti menuliskan uang, misalnya 900.500 rupiah 50 sen. Selanjutnya ada
kata ganti ku awalan, kau awalan, ku akhiran, mu akhiran, dan nya. Kata ganti awalanku dan kau ditulis berangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu di akhir dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Selanjutnya, kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan pada si pengirim. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu huruf S pada sang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka dan huruf dalam satu bagan. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, dan seterusnya. Terus juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya, yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Berikutnya ada tanda koma. Beberapa pemakaian tanda koma yaitu dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Contoh, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua, dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dipakai juga di belakang keterangan yang terdapat pada awalan kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Fungsi dari tanda koma yang lain adalah untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, de, na, pak, gitu. Fungsi tanda koma yang lain untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat, tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Selanjutnya ada tanda titik koma. Dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.
Ketiga, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Keempat, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah atau ayat dalam kitab suci, judul, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kedua, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Ketiga, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Keempat, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, 1950-an. Keenam, dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Ketujuh, untuk menandai bentuk tarikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah untuk membatasi penyelip kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Ketiga, dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Yang kedua, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ucapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakbersamaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis. Satu, dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kedua, dipakai untuk menulis ucapan yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan, pembicaraan, naskah, atau bahan bertulis lain. Yang kedua, dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmu yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya, tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Ketiga, untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan. Keempat, untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kedua, untuk mengapit keterangan kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya,
Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Ketika huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli orang lain. Selanjutnya, atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan, kusurati, kan artinya sama dengan akan. Selanjutnya, kapan? Bahasa Indonesia menyerap dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah, bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang atau pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, itu tadi penjelasan dari masing-masing isi dari presentasi dengan topik pedoman ejaan umum bahasa Indonesia di kelompok 1. Mungkin dari teman-teman mau ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi bareng di sini. Terima kasih sudah memperhatikan dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada kali ini. Kami dari kelompok 1, jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.